guys, sekarang kita ada di Museum Sejarah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Bintang. Di sini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Museum Sejarah Jakarta dan memperkenalkan salah satu atau semua koleksi Museum Sejarah Jakarta. Yuk kita berkeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di kamar pengabdian Diponegoro, di mana dahulu kamar ini digunakan Pangeran Diponegoro saat diasingkan selama 26 hari. Nah, di sini adalah lukisan replika Pangeran Diponegoro ketika ditangkap oleh Jenderal Belanda yang bernama Dekok. Lukisan ini dibuat oleh Raden Saleh dan lukisan ini aslinya ada di Taman Kesejanan Yogyakarta. Oke, sekarang kita ada di penjara Botana Wanita. Penjara ini dahulu digunakan untuk para tahanan wanita ditahan di sini. Teman-teman bisa melihat penjara Botana Wanita. Penjara bawah tanah wanita ini panjangnya sekitar 6 meter dan tinggi 1 meter, lebar 6 meter. Disebutnya lorong gelap karena penjara bawah tanah wanita ini tidak memiliki ventilasi udara, hanya lorong gelap saja. Terima kasih. Oke, sekarang kita ada di Prasasti Batu Beliung. Prasasti Batu Beliung ini dahulu digunakan untuk para manusia-manusia primitif untuk bisa bercocok tanam, memotong kayu, memotong pohon-pohonan. Jadi bentuk prasastinya seperti ini. Ada tatakan ya? Oke, sekarang kita menuju lantai 2. Nah, bisa lihat tangga menuju lantai 2 ini masih asli dari 300 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita ada di balkon ini di bawah. Ya, sekarang kita ada di salah satu koleksi Museum Sejarah Jakarta, yaitu meja lingkar jati. Meja lingkar jati ini adalah asli potongan dari satu pohon kayu jati yang tidak sama sekali dipotong atau disatukan menjadi lingkaran besar. Namun meja ini asli dari satu pohon yang sebesar ini. Nah, meja ini hanya dirapikan saja tepi-tepinya itu. Ya, sekarang kita ada di ruangan sidang. Ruangan sidang ini dahulu digunakan untuk para jenderal-jenderal atau gubernur untuk mengadili para tahanan yang ingin dieksekusi mati. Nah, sekarang kita bisa melihat koleksi salah satu museum sejarah, yaitu lemari. Lemari ini dahulu digunakan untuk menyimpan para berkas-berkas. Ya, sekarang kita berada di salah satu koleksi museum sejarah Jakarta, yaitu mimbar Masjid Kampung Baru. Mimbar Masjid Kampung Baru ini adalah salah satu mimbar masjid tertua yang ada di kawasan Indonesia atau Jakarta. Kemudian, ya, di sini kita ada di ruangan terbentuknya Kota Batavia. Kita bisa lihat di sini ada peta Batavia pada tahun 1619 sebelum Belanda menduduki Batavia. Bisa lihat di sampingnya. Sekarang kita bisa melihat peta Kota Batavia setelah Belanda menduduki Batavia pada tahun 1650. Oke. Ya guys, sekarang kita ada di ruangan miniatur kapal POC. Kapal POC ini dahulu digunakan untuk membawa rempah-rempah dari Indonesia menuju negaranya Belanda. Namun kapal ini hancur di Laut Australia dan serpian-serpian kapalnya berada di Museum Australia. Ya, kita berada di salah satu koleksi Museum Sejarah Jakarta, yaitu Pedang Pengadilan. Pedang Pengadilan ini dahulu digunakan untuk mengeksekusi para tahanan dengan cara dipenggal. Pedang ini hanyalah replika dari sebuah pedang pengadilan. Pedang pengadilan aslinya ada di gudang Museum Sejarah Jakarta. Nah, sekarang kita berada di salah satu koleksi Museum Sejarah Jakarta, yaitu replika gereja lama Belanda. Gereja lama Belanda ini waktu itu terkena gempa dahsyat pada waktu itu. Nah, gereja lama ini kemudian direnovasi kembali menjadi museum wayang. Sekarang kita ada di Prasasti Pembangunan. Prasasti Pembangunan ini menggunakan jasa Belanda jasa dahulu, yang artinya gedung ini dibangun pada 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Jenderal dan Panol dan selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Abraham Alete.
Cukup sekian mungkin kunjungan kita di Museum Sejarah Jakarta hari ini. Saya Bintang, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.